Apakah ke depan Partai PDI Perjuangan akan melakukan hal yang sama demi mendapatkan hati rakyat, demi mendapatkan simpati rakyat atau tidak? Saya pribadi sangat berharap bahwa Partai PDI Perjuangan masih memegang prinsip seperti itu, mengenyampingkan segala kepentingan politik dan mengunggulkan apa yang menjadi harapan rakyat. Tapi kalau PDI Perjuangan dengan berbagai cara ingin membangun kekuasaan oligarki, maka saya tidak yakin ke depan Partai PDI Perjuangan masih tetap menjadi partai yang berkuasa. Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada orang-orang Partai PDI Perjuangan ya, terutama kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri. Salam hormat dari saya. Gini ya, kemarin ada satu berita yang viral, di mana ada seorang warga bernama Pak Fajar ya. Melihat kondisi rumahnya yang memprihatinkan, maka Bapak Ganjar Pranowo berniat untuk membantunya, ya kan? Dan kepada Pak Fajar ini sudah diberikan beberapa hal ya, termasuk juga ada handphone gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba Pak Fajar ini mengungkapkan niatnya untuk mengembalikan bantuan yang diberikan oleh Bapak Ganjar Pranowo dengan alasan bahwa pemberian Bapak Ganjar Pranowo itu hanyalah pencitraan, kira-kira seperti itu. Padahal sebelumnya ketika menerima bantuan dari Bapak Ganjar Pranowo itu, Bapak Fajar ini katanya sangat senang gitu ya, sangat bahagia gitu. Nah, telusuri punya telusuri, ternyata Pak Fajar ini mendapat tekanan dari orang-orang Partai PDI Perjuangan katanya ya. Saya ingin memberikan sedikit koreksi kepada orang-orang Partai PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau kondisi Pak Fajar ya, kondisi Pak Fajar yang katanya sampai sekarang masih numpang di atas tanah yang bukan hak miliknya, kemudian kondisi rumahnya juga memprihatinkan ya, kondisi ekonominya juga memprihatinkan. Kalau orang-orang Partai PDI Perjuangan itu merasa bahwa kepedulian yang ditunjukkan oleh Bapak Ganjar Pranowo itu adalah sebatas pencitraan, maka saya kira sepatutnya orang-orang PDI Perjuangan itu lebih peduli gitu ya, lebih peduli. Kenapa sampai ada seorang Pak Fajar yang katanya juga adalah kader Partai PDI Perjuangan, kondisi rumahnya seperti itu, kondisi ekonomi keluarganya seperti itu ya, tinggalnya juga masih numpang di atas tanah yang bukan hak miliknya. Semestinya orang-orang PDI Perjuangan lebih peduli terhadap kondisi para kadernya. Saya kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah juga mengatakan bahwa Partai PDI Perjuangan saat ini belum mencapai titik menjadi partai yang dicintai oleh rakyat ya. Saya pernah katakan seperti itu. Dan saya kira itu faktanya, bahwa Partai PDI Perjuangan belum mencapai titik partai yang dicintai oleh rakyat. Kalau partai yang dipercaya oleh rakyat, yes, sudah mencapai titik itu. Meskipun ada faktor elektabilitas Bapak Jokowi juga yang berkontribusi dalam hal itu. Ya kan? Saya berkeyakinan bahwa naiknya Partai PDI Perjuangan menjadi partai penguasa di negeri ini tidak lepas dari berkat nama besar Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Artinya apa? Artinya kalau 2014 silam PDIP tidak mencalonkan Insinyur Haji Joko Widodo, belum tentu saat ini PDIP adalah partai berkuasa di negeri kita. Saya pernah katakan ini dan saya mendapat kritikan ya. Ada yang mengkritik saya bahwa narasi saya ini menunjukkan saya belum dewasa dalam memandang situasi politik seperti itu.
narasi saya ini menunjukkan bahwa pemahaman saya masih terlalu sempit atau dangkal gitu. Tapi bagaimanapun juga argumen yang membantah, menyanggah narasi saya, faktanya memang seperti itu, iya kan? Faktanya memang seperti itu. Bahwa PDI Perjuangan menjadi partai yang berkuasa saat ini tidak lepas dari elektabilitas Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sehingga saya berani katakan bahwa Partai PDI Perjuangan belum mencapai titik menjadi partai yang dicintai oleh rakyat. Nah, salah satu faktor yang menjadi alasan kenapa Partai PDI Perjuangan menjadi partai yang dipercaya oleh rakyat adalah ketika Partai PDI Perjuangan mengenyampingkan segala kepentingan politik dan kemudian mengusung sosok Insinyur Haji Joko Widodo yang begitu melekat di hati rakyat. Nah, apakah ke depan Partai PDI Perjuangan akan melakukan hal yang sama demi mendapatkan hati rakyat, demi mendapatkan simpati rakyat atau tidak? Saya pribadi sangat berharap bahwa Partai PDI Perjuangan masih memegang prinsip seperti itu, mendahulukan apa yang diinginkan oleh rakyat, ya kan? Mengenyampingkan segala kepentingan politik dan mengunggulkan apa yang menjadi harapan rakyat. Tapi kalau PDI Perjuangan dengan berbagai cara ingin membangun kekuasaan oligarki, maka saya tidak yakin ke depan Partai PDI Perjuangan masih tetap menjadi partai yang berkuasa. Saya kira itu peringatan dari saya sebagai salah satu wakil rakyat jelata. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya rakyat jelata. Tapi mungkin rakyat jelata ini salah satu orang yang turut memberi kontribusi dalam menjadikan Partai PDI Perjuangan menjadi partai berkuasa di negeri ini. Mungkin saya adalah salah satu rakyat jelata yang berkontribusi dalam hal itu. Sehingga saya kira wajar sekali saya mengutarakan pandangan saya kepada Partai PDI Perjuangan, terkhususnya kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya berharap ke depannya dan seterusnya Partai PDI Perjuangan masih seperti itu. Seperti 2014 dan 2019, mengenyampingkan segala kepentingan politik dan mengunggulkan sosok yang menjadi harapan kebanyakan rakyat Indonesia. Saya Kristianto Yen Oni, Partai PDI Perjuangan, buktikanlah bahwa Partai PDI Perjuangan masih menjadi partainya wong cilik dan bukan partainya para elit. Sekali lagi, buktikanlah bahwa Partai PDI Perjuangan masih menjadi partainya wong cilik dan bukan partai para elit. Salam NKRI.